Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Veronica Dwi Lestari dari Prodi Psikologi Universitas Muhammadiyah Magelang. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai dampak positif dan negatif game online pada generasi muda. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini sudah sangat pesat mengikuti perkembangan zaman. Perkembangan tersebut banyak membawa dampak terhadap kehidupan masyarakat. Dari berbagai perkembangan teknologi, muncul kecanggihan teknologi informasi. Salah satunya adalah internet. Internet adalah suatu jaringan yang menghubungkan komputer satu sama lain dengan menggunakan standar global. Dengan adanya internet, orang mudah untuk mengakses, melihat, mencari, dan mengembangkan sesuatu yang bersifat informatif dan komunikatif, yang bisa dilakukan oleh siapa, di mana, dan kapan saja. Melalui internet inilah generasi muda mengakses situs yang banyak digemari anak remaja pada akhir-akhir ini, yaitu game online. Apa itu game online? Game online merupakan sebuah permainan yang tersambung ke dalam sebuah jaringan internet dan bisa dimainkan oleh banyak orang secara bersamaan dalam satu waktu. Menurut Andre Rawlings dan Ernest Adam, game online lebih tepat disebut sebagai teknologi dibandingkan sebagai sebuah genre permainan. Sebuah mekanisme untuk menghubungkan pemain bersama dibandingkan pola tertentu dalam sebuah permainan. Game online membawa dampak yang dapat mengubah watak, pikiran, bahkan perbuatan seseorang. Akibat maraknya game online tentu banyak menimbulkan dampak, khususnya bagi para pelajar, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dari game online. 1. Sosialisasi virtual tanpa dibatasi ruang dan waktu. Melalui jaringan internet, memungkinkan pemain untuk melakukan sosialisasi virtual tanpa batasan ruang dan waktu. Bukan hal langka lagi ketika seorang pemain game online menjalin hubungan pertemanan. Yang kedua, melatih respon dan kecepatan berpikir. Game online seringkali menuntut pemainnya untuk menyusun strategi dalam waktu singkat sehingga permainan yang tepat dapat melatih respon dan kecepatan berpikir seseorang. Yang ketiga, menciptakan peluang bisnis. Game online bisa menjadi peluang bisnis, misalnya menjadi pengusaha game center, berjualan voucher permainan, bahkan melakukan transaksi jual-beli melalui permainan. Yang keempat, meningkatkan konsentrasi. Menurut penelitian di Universitas Inggris, bahwa seorang gamer mempunyai daya konsentrasi yang tinggi. Yang kelima, dapat meningkatkan kinerja otak. Yang keenam, menghilangkan stres. Bermain game online merupakan sarana refreshing dari kepenatan kegiatan sehari-hari. Adapun dampak negatif dari game online. 1. Sosialisasi fisik berkurang. Hal ini terjadi karena pemain lebih banyak menghabiskan waktu untuk bersosialisasi di dunia maya. Yang kedua, dapat merusak mata. Game online yang dimainkan melalui komputer yang mengeluarkan spektrum cahaya dapat merusak mata apabila dipandangi secara terus-menerus tanpa beristirahat. Yang ketiga, menghabiskan biaya yang besar. Beberapa game online memerlukan biaya untuk memainkannya, misalnya dalam kategori permainan play-to-play atau sekedar biaya penyewaan komputer di warnet ataupun game center. Yang keempat, mengacaukan manajemen waktu. Banyak kasus di mana pemain yang kecanduan game online bermain hingga lupa waktu dan melalaikan segala tanggung jawab dan kerjaannya, misalnya membolos sekolah. Yang kelima, dapat mengganggu kesehatan. Hal ini terjadi karena seseorang yang bermain game online dalam waktu yang lama, ia hanya melakukan kegiatan pasif, yang dapat mengakibatkan pola makan dan tidur menjadi tidak teratur. Yang terakhir, menimbulkan pengaruh psikologis. Game online dapat memengaruhi psikologis seperti menghayal dan pikiran yang selalu tertuju pada game online. Upaya pencegahan perilaku kecanduan game online. 1. Membatasi waktu bermain. Atur waktu bermain game online dengan kegiatan lainnya, terutama belajar. Usahakan bermain game online hanya dilakukan pada hari libur. Yang kedua, memperbanyak sosialisasi di dunia nyata.
Dengan memperbanyak sosialisasi di dunia nyata dan lingkungan sekitar, kita dapat berkomunikasi lebih bebas dan menyenangkan. Yang ketiga, mencari kegiatan lain. Carilah kegiatan yang bermanfaat seperti menyalurkan hobi, berkumpul dengan keluarga atau teman, olahraga, dan kegiatan positif lainnya. Dengan itu, semakin sibuk kita menghabiskan waktu untuk kegiatan lain, maka akan semakin minim kita terpaku pada game online. Yang keempat, membuat target hidup. Agar tidak terpaku pada game online, kita harus mempunyai target hidup yang hendak kita capai. Dengan itu, kita akan semangat dan termotivasi untuk meraihnya. Dari materi yang telah dipresentasikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa game online dapat berbahaya atau memberikan dampak negatif jika dilakukan secara berlebihan dan tidak teratur. Misalnya, perilaku kecanduan, tidak bisa mengontrol diri, dan emosi yang tidak stabil. Namun, game online tidak selalu membawa dampak negatif, karena ada beberapa manfaat atau dampak positif apabila dilakukan secara wajar dan sesuai batasan, seperti mengembangkan kecerdasan otak kanan, menghilangkan stres, melatih kerja sama tim, melatih kecerdasan bahasa Inggris, serta bisa menghasilkan uang. Jadi, game online akan berbahaya jika dimainkan secara berlebihan, namun juga akan bermanfaat apabila dilakukan secara batasan dan secara wajar. Jadikan game online sebagai sarana untuk refreshing diri untuk sementara dan jangan sampai membuat kita lupa akan prioritas dan tanggung jawab. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.